Jadi ini pengalaman pertama di SMP itu, Pak. Ya, mengajar pengalaman pertama di situ. Semoga menjadi pengalaman yang indah, Pak ya, di pertemuan pertama. Gitu. Amin, amin. Ini mengajar apa di sana, Pak? Mengajar PKN, Pak. Sebentar, saya ganti jaringan dulu. Sebentar, Pak ya, saya harus ganti jaringan dulu. Oke. Sudah 6 ya, Bu Indi? Iya, Pak. Kita 2 menit lagi nanti nggak masalah ya Pak Miftahur, kita mulai saja nanti. Kita sambil ini saja, karena nggak apa-apa nanti saya sambil recording. Ini saya sudah recording dan nanti saya sampaikan kenapa sih hal ini dilakukan gitu ya. Kita tunggu sampai 1 menit lagi. Oke, selamat datang Bu Mirna. Halo Bu Vindi. Iya, Pak. Tuh. Cok, pergi nak tak orang ni. Oke, selamat datang Pak Ma'ruf. Oke, Bu Febri, kita boleh mulai ya, Bu Vivi? Oke, kayaknya ini udah banyak, Pak. Oke, yuk. Kita mulai nanti. Kalau misalkan tadi Pak Sobri konfirmasi jadi tidak kegiatannya. Kalau jadi kalau dia sempat, nanti Pak Sobri akan kasih sambutan. Tapi kita sambil jalan lah, nggak usah nunggu-nunggu ya. Aku tak mulai ya Bapak Ibu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk siang hari ini. Sekitar 1 jam ke depan saya akan sedikit berbagi praktek baik tentang budaya positif di sekolah gitu. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah kenapa SMP 15 yang dijadikan sasaran? Sebenarnya bukan SMP 15, pada sebelumnya itu ada 1 sekolah gitu kan, tapi tatap muka. Dan kemarin malam kami diskusi bersama Pak Kabid dan Pak Kasih, itu bagaimana kalau di-input ke SMP 15 materinya. Nah, jadi karena SMP yang baru boleh di-input
dibagi materi ya, berbagi praktik baik ini di sekolah SMP 15 Bang Uyung Lencir gitu. Harapannya nanti Ini putus-putus kayaknya Pak. putus-putus ya sekarang. Udah Pak, udah Pak. Oke ya. Aman Pak. Nanti sampaikan ya Pak, Bapak Ibu kalau putus-putus. Baik Pak. Ya, nanti ya, dikomunikasikan aja. Baik, jadi kenapa SMP 15 dipilih? Karena merupakan sekolah yang baru berdiri dan masih semangat-semangatnya untuk mengembangkan sekolah itu. Dan harapannya juga kami bagaimana nanti SMP 15 ketika budaya positif mereka sudah terapkan bisa menarik perhatian dari tamatan-tamatan SD untuk semua ke sana. Jadi sebenarnya banyak sekolah-sekolah yang sama seperti dari SMP 15 pertama berdiri itu sedikit siswanya, kemudian mereka menunjukkan khas mereka, khas sekolah mereka sehingga sekolah itu menjadi sekolah tujuan orang yang beramai-ramai. Jadi, nah ini salah satu alasan nanti kenapa di SMP 15 ini akan dilakukan seperti itu. Nah ini hasil juga diskusi kemarin Pak Kabid menyampaikan bahwasanya masih banyak kekurangan guru gitu ya, dan juga beberapa masukan bagaimana Pak kalau sarana dan prasarana bisa dipenuhi. Mereka mengatakan itu bisa tapi dimulai di tahun depan gitu kan. Kabarnya gedungnya yang akan akan sudah ada lokasinya gitu ya. Nah, gitu. Jadi sampai kesananya kemarin kita membahas tentang itu. Baik, tidak perlu lama saya izin share screen Bapak Ibu ya. Saya izin share screen nanti. Sebentar. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Oke, ya. Saya menamakannya bagaimana menumbuhkan budaya positif gitu yang dipilih. Itu adalah SMP 15 Bayang Lincir. Nanti hal yang mungkin akan kita lakukan adalah bagaimana sih di sekolah baru kita mulai menumbuhkan budaya positif. Karena kalau sekolah baru itu Bapak Ibu, budaya positifnya harus mulai ditumbuhkan sejak dini. Kalau sekolahnya sudah lama itu kita cukup lama untuk merubah budaya positif yang ada di sekolah itu. Mumpung masih baru, masih angkatan pertama gitu, jadi ini bisa mulai dilakukan. Baik, saya perkenalan dulu ya, saya belum perkenalan dari Bapak Ibu. Saya Rudi Irawan Bapak Ibu, saya guru SMP juga di SMP Negeri 1 Sungai Kro. Jadi sama seperti Bapak Ibu, saya juga seorang guru. Dan saya sudah 11 sampai 11 tahun ya di Musi Banyu Asin. Sebelumnya saya di Bengkulu. Dan kalau Bu Ibi sama Bu Vindi sudah kenal, saya sudah beberapa kali ke sana dan saya sering diminta dari Miko untuk menjadi narasumber di sana. Nah, itu perkenalan singkat saya. Sebenarnya saya juga orang rantau juga di Muba dan sama seperti guru-guru juga berada di desa. Saya di Sungai Kru desa. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, ini kesepakatan belajar. Mungkin kesepakatan belajar ini Bapak Ibu sudah banyak memahami tentang apa kesepakatan belajar. Tapi kesepakatan belajar itu sebenarnya lebih kepada bagaimana kita menawarkan kesepakatan itu. Dan hari ini saya tidak akan terlalu banyak menekankan kesepakatan belajar karena kita melakukan hal ini dengan kondisi yang dan harus dilakukan seperti itu. Kalau di sekolah nanti Bapak Ibu sebelum memulai proses pembelajaran tawarkan kesepakatan belajar kepada siswanya apa yang akan bisa Bapak Ibu sepakati dalam memulai proses pembelajarannya nanti seperti itu. Oke. Saya akan masuk mulai ke dalam budaya pertama yang ada di dalam kelas yang harus Bapak Ibu lakukan sebelum memulai proses pembelajaran ya. Nah, budayanya apa sih? Budaya yang harus dilakukan di dalam kelas itu. Yang pertama kita harus memunculkan yang namanya keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, di dalam memulai proses pembelajaran,
tentunya Bapak Ibu harus memulai dengan keyakinan kelas. Ini mumpung masih kelas 1-nya satu kelas ya Bu Mirna ya di sana ya. Satu rombel ya baru ya. Satu rombel berapa jumlahnya Bu Mirna siswanya di situ? 21, Pak. 21. Oh, udah 21 ya? Nah, 21. Nah, di dalam satu kelas itu ini bisa ditekankan keyakinan kelas. Kalau kita SMP punya banyak guru, berarti boleh dilakukan oleh wali kelas boleh. Jadi tanamkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah bagaimana kita menyepakati seperti ini. Bagaimana sih agar kelas kita ini berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran nantinya, kira-kira apa yang harus kita sepakati di dalam kelas itu. Minta ke siswanya, jangan gurunya yang memberi kesepakatan kelas, tapi itu siswanya. Nah, kalau siswanya yang membuat, maka nanti bisa jadi siswa itu akan lebih berkomitmen untuk menjaga kesepakatan yang ada di kelas itu. Misalkan, agar kelas kita berjalan dengan baik, anak-anak apa yang akan kita sama-sama jaga di kelas ini. Bisa jadi menjaga kebersihan kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh ribut, saling menghormati, saling menghargai, tidak boleh segala macam. Nah, nanti semua yang ditulis oleh murid itu kita boleh tuliskan di papan tulis ulang itu boleh. Nah, dari sekian banyak mungkin 21 siswa, maka akan 21 tulisan yang akan ada di kelas itu kita saring menjadi beberapa saja, bisa 5 atau sampai dengan 8 nanti. Jadi agar kesepakatan itu tidak terlalu banyak. Misalkan 8. Nah, 8 ini yang kata-kata negatif yang tidak boleh kita gantikan dengan kata-kata yang positif. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, digantilah dengan buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Tidak boleh ribut di kelas, itu bisa diganti dengan saling menghormati ketika belajar dalam kelas. Seperti itu. Nah, kemudian hal-hal itu yang sudah dituliskan beberapa poin itu silakan nanti dibuat ke dalam satu macam seperti karton ataupun kertas juga yang bisa ditempelkan di kelas. Boleh karton, boleh apapun saja, kertas biasa tidak masalah. Yang penting itu adalah kesepakatan yang muncul dari anak-anak itu sendiri, bukan dari guru. Nah, kesepakatan inilah nanti yang akan menjadi acuan siapa saja yang akan masuk ke dalam kelas itu, maka mereka harus menyepakati kesepakatan itu. Ini khas Bu ya, khas dari sebuah kurikulum merdeka juga khasnya seperti ini. Jadi di kelas-kelasnya ada kesepakatan kelas. Ini mumpung masih satu rombel, jadi gunakan kesepakatan ini. Boleh juga nanti kesepakatan misalkan tidak membuang sampah pada tempatnya, itu boleh digambarkan bentuk apa, boleh dituliskan bagaimanapun boleh gitu. Yang penting itu tertempel di kelas yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu di dalam kelas-kelasnya nanti. Baik. Jadi kesepakatan ini nanti lebih kepada bagaimana sih si siswa dan guru sama-sama mematuhi kesepakatan yang ada di kelasnya. Jadi kelasnya itu bisa menjadi kelas yang kondusif, kelas yang teratur, kelas yang bisa untuk bagaimana proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Gitu. Jadi harapannya kesepakatan kelas itu akan terjadi seperti itu nanti. Nah, kemudian setelah kesepakatan kelas, sebenarnya akan ada muncul bagaimana sesuatu proses pembelajaran itu munculnya dari mana, anak-anak itu akan muncul dari mana. Ini kita flashback dulu ke arah 3 motivasi dari perilaku manusia. Ternyata Bapak Ibu, baik guru ataupun siswa itu memiliki motivasi di dalam proses ya. Yang motivasi yang pertama itu adalah bagaimana sebenarnya seorang manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan, gitu kan. Bagaimana dia itu untuk ketidaknyamanan itu ya bagaimana bagi mereka. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman itu sering terjadi karena sama seperti guru ataupun siswa ketika mereka melaksanakan tugas, sebenarnya mereka itu tidak terlalu dalam dari hatinya, tapi lebih kepada takut atas hukuman. Itu yang terjadi. Itu di level yang terendah. Kemudian di level selanjutnya itu adalah mendapatkan imbalan. Bagaimana mereka
mengerjakan tugas atau melaksanakan tugas itu hanya untuk imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di level yang paling baik sebenarnya adalah bagaimana mereka itu termotivasi karena ingin memunculkan disiplin positif dari diri sendiri. Nah, ini hal yang paling baik sebenarnya untuk dilakukan adalah yang seperti ini. Bagaimana mereka sekolah, mereka bekerja, mereka melakukan hal yang baik itu karena keinginan dari diri mereka sendiri. Ini yang diharapkan dari sebuah motivasi yang ada di manusia. Jadi sebenarnya ada 3 motivasi itu. Bagaimana mereka melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas, takut dari hukuman, sama dengan siswa juga. Ketika siswa itu mengumpulkan atau mengerjakan tugas itu mereka hanya sekedar takut dengan hukuman, bukan takut dengan memang itu menganggap itu suatu kewajiban. Ada juga yang hanya ingin mengharapkan penghargaan atau pujian, dan yang terakhir itu yang paling kita inginkan sebenarnya muncul dari diri sendiri karena itu menjadi satu hal kebiasaan seperti itu. Nah, kita berbicara hukuman. Ini hukuman adalah hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu kalau saya bacakan definisinya, hukuman itu adalah bagaimana hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Seperti anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu hukuman biasanya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Kemudian tanpa ada kesepakatan atau pengarahan, hukuman diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Jadi hukuman itu cenderung seperti itu. Misalkan seperti ini, ada anak-anak yang tidak mengerjakan tugas di pelajaran kita, maka diberilah hukuman berupa push up atau keliling lapangan. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Nah, di dalam proses pembelajaran itu tidak boleh, hukuman itu tidak boleh dilakukan. Yang boleh itu adalah konsekuensi. Jadi hukuman seperti itu tidak ada hukuman yang di sekolah, tidak ada yang dinamakan hukuman. Jadi kita mengubahnya ke dalam bentuk konsekuensi. Nah, jika mereka tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya adalah apa? Konsekuensinya mereka mengerjakan tugas yang lebih banyak gitu, yang tidak mengandung unsur fisik atau psikis gitu. Bisa jadi juga tugas-tugas yang sifatnya mendidik bagi mereka. Jadi itu konsekuensi. Untuk itu kita sama-sama untuk menghindar apa sih yang harus kita hindari dari sebuah hukuman, karena memang di dalam lingkungan belajar itu sudah tidak ada lagi hukuman. Nah, bagaimana nanti di sekolah Bapak Ibu juga, Bapak Ibu bisa melakukan bahwasanya hukuman itu hal yang menjadi tidak baik nantinya. Ini bisa menjadi budaya. Ada sekolah yang namanya sekolah ramah anak, itu adalah sekolah yang tidak ada hukuman, tapi konsekuensi yang ada. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini adalah kalau kita melihat sini, antara hukuman dan konsekuensi. Di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Kemungkinan jawaban kita keselamatan. Kan menggunakan helm itu, kalau kita menyatakan menggunakan helm itu adalah untuk sebagai sebuah keselamatan, maka yang terjadi adalah kita akan selalu menggunakan helm ketika kita berkendara motor, apalagi di jalanan besar. Tapi kalau kita menganggap menggunakan helm itu karena takut ditilang polisi, maka itu bukan menjadi sesuatu yang positif. Berarti kita takut akan dari sebuah hukuman, seperti itu. Sama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker ketika masa itu dan mencuci tangan, sebenarnya itu kita menginginkan keselamatannya. Oke. Baik Bapak Ibu, di sini Pak Sobri sudah hadir. Pak Sobri, kita cut sebentar ya, Bapak Ibu ya. Halo Pak Sobri. Cek. Bentar ya. Halo Pak Sobri. Halo. Bentar Pak Ibu ya. Halo Pak Sobri. Halo. Halo Pak Sobri. Halo Pak Sobri.
Oh, Pak Rudi bisa didengar? Oke, bisa Pak Sobri, saya stop share dulu. Pak Sobri, kami sudah mulai dikit, jadi ini mohon pengarahannya untuk teman-teman di SMP 15 karena kami memilih SMP 15 untuk dijadikan aksi nyata dari budaya positif dan sebagian tugas ini sebenarnya tugas juga dari program guru penggerak untuk memilih salah satu sekolah dalam upaya mendiseminasikan berbagai praktek baik tentang budaya sekolah. Nah, dipilihnya SMP 15 Bayung ini karena sekolah yang baru, masih punya spirit yang baru, jadi harapannya nanti ke depan menjadi lebih baik. Dan mungkin kami minta arahan dari Pak Sobri untuk bagaimana nanti hal-hal yang positif bisa dilakukan di sekolah. Baik Pak Sobri, waktunya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, ucapan terima kasih pada Pak Rudi Irawan yang tadi sempat menghubungi kami untuk sedikit menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi webinar kita pada hari ini. Mohon izin ya, agak kedengaran suara ini ya, suara mobil. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semuanya karena pada hari libur ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya, namun masih tetap semangat untuk mengikuti webinar ya. Jadi satu hal yang luar biasa, apresiasi kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian yang selanjutnya ini SMP 15 ya. Iya, Pak. Ya, SMP 15, kepala sekolahnya masih Ibu Neti ya? Iya, yang kemarin didatengin itu, Pak. Iya, benar. Di Simpang Bondon kalau nggak salah. Iya, betul sekali, Pak, di Dusun 3 Desa Tambang Baru. Oke, ya. Ditunggu saja Bu ya untuk kepala sekolah definitifnya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika tadi saya dihubungin oleh Pak Rudi terkait dengan materi webinar kita pada hari ini, yaitu memunculkan budaya positif di satuan pendidikan ya. Iya, benar Pak. Ya, jadi menarik sebenarnya ketika dimunculkan tema ini, karena memang sekarang ini Bapak Ibu, dan bukan sekarang ini saja, tapi sebelum ini kita di satuan pendidikan paradigmanya seperti ini. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, seringkali anak itu kan diberikan hukuman, ya toh? Diberikan hukuman, dan itu mayoritas hukuman yang diberikan itu adalah hukuman fisik, ya. Dengan harapan si anak itu akan berubah perilakunya. Si anak akan mematuhi seluruh peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Ya. Nah, tetapi tanpa kita sadari bahwa hukuman-hukuman fisik ini akan sangat mengganggu psikologis anak. Ya. Dan itu tidak akan besar manfaatnya, tidak akan mengubah karakter daripada si peserta didik. Ya. Ini seringkali loh Bapak Ibu, walaupun sebaik apapun para narasumber seperti Pak Rudi itu memberikan materi terkait dengan budaya positif di sekolah, tetapi ujung-ujungnya di sekolah masih kembali seperti itu. Artinya paradigma itu tetap tertanam di satuan pendidikan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, misalkan anak itu berhasil mengerjakan sesuatu misalnya. Ini sering juga guru-guru memberikan imbalan. Guru-guru memberikan imbalan dengan harapan juga akan mengubah karakter daripada anak. Nah, yang harus dipahami oleh kita semua bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya itu ya, itu karakter yang kesannya dipaksakan. Ya, dan tidak akan kekal.
Karena kedisiplinan yang dipaksakan, ya Bapak Ibu semuanya, itu tidak akan bertahan lama. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, yang sering saya saksikan juga di sekolah-sekolah, ketika anak melakukan kesalahan, maka guru akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang sifatnya pembulian kepada anak. Dibilang bodoh, dibilang kurang ajar, dan lain sebagainya. Ya. Dan itu tidak boleh dilakukan lagi. Ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian apa yang bisa kita usahakan? Nah, mungkin nanti penjelasan dari Pak Rudi. Jadi Bapak Ibu semuanya adalah tenaga pendidik yang akan memberikan contoh kepada anak-anak semuanya. Ya, ada istilah kalau guru Pak Rudi kencing berdiri, maka siswa akan kencing berlari gitu loh. Jadi apa yang dicontohkan oleh guru justru nanti akan diikutkan oleh anak gitu loh. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah kenal ada yang disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Sudah pernah dengar Bapak Ibu? Sudah familiar ya? Sudah familiar dengan istilah profil pelajar Pancasila. Dan itu adalah awal daripada pembentukan kebiasaan, pembentukan karakter daripada anak. Yang muaranya nanti akan memperbaiki daripada kedisiplinan daripada siswa. Ya. Nah, untuk SMP ini kan yang baru-baru. Saya juga masih belum begitu paham Pak Rudi dengan guru-guru yang ada di SMP Simpang Bondon ini. Karena pada saat verifikasi di lapangan, saya belum ketemu dengan guru-gurunya ini. Belum begitu banyak yang ketemu. Dan pola pembelajaran yang diterapkan, apakah memang seperti pola pembelajaran di SD atau seperti apa? Ya. Nah, apalagi sekolah-sekolah yang baru Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gurunya juga mencontohkan yang tidak baik, tuh sekolah bakal jadi kosong sampai ya ke depannya nanti. Ya. Nah, jadi yang selanjutnya, ini kan guru-guru di SMP 15 ini itu kan rata-rata dari guru SD ya, Bu ya, Bu Mirnawati. Guru baru Pak, semuanya. Guru baru semua. Baru Pak, tapi kalau saya dari memang jurusan IPA Pak, saya bukan dari SD. Oh, dari jurusan IPA. Oke, tapi guru-guru masih baru semua. Baru pengalaman ngajarnya atau memang sudah pengalaman ngajar sebelumnya? Alhamdulillah kalau saya ada pengalaman 10 tahun Pak, tapi saya ngajar di swasta. Ngajar di swasta, nggak apa-apa Bu. Swasta, negeri sama saja, di sekolah juga kan? Ya. Nah, jadi itu harapan kami Bapak Ibu semuanya, ketika sekolah sudah berdiri seperti ini, ya, tolong dijaga sekolahnya. Jaga sekolahnya, pola pembelajarannya juga terapkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Nah, ini Pak Rudi, ini adalah narasumber Bapak Ibu semuanya, silakan berbagi. Silakan apa yang perlu dipertanyakan, tolong Pak Rudi dikasihkan pencerahan kepada kawan-kawan yang sekolah ini baru. Ya. Nanti ada satu lagi loh Pak Rudi, SMP 16. SMP 16 itu letaknya di Muara Medak. Nah, itu tolong juga diakomodir. Ya. Ya, siap Pak. Jadi itu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi agak kaget juga Pak Rudi tadi WA saya, kebetulan saya lagi di jalan, baru sampai rumah, masih keringat-keringat ini, baru sampai rumah. Jadi itu mungkin tidak begitu banyak yang saya sampaikan, namun seperti yang saya bilang dari awal tadi, apresiasi Bapak Ibu semuanya meluangkan waktu di hari libur untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, tidak banyak loh Bapak Ibu, banyak yang lebih penting lain kan. Tapi Bapak Ibu semuanya tetap semangat, tetap beraktivitas demi SMP 15 ini ya. Titip titip amanat untuk Bapak Ibu semuanya, anak-anak tetap diberikan pembelajaran di SMP 15 karena kami setelah verifikasi belum muncul lagi Pak Rudi ke sana. Ya, saya takutnya nanti sudah diterima justru tidak belajar. Belajar ya. Pak. Belajar ya, Sekolah insya Allah. Terus. Ya, sekolah terus. Alhamdulillah Bu. Insya Allah hari Selasa saya ke sana. Hari Selasa saya ke sana lagi ke Simpang Bondon untuk melihat sekolah yang
sekarang Bapak Ibu berikan pendidikannya. Barangkali itu Pak Rudi, terima kasih. Saya cuman say hello saja ya, melihat kawan-kawan ini semangat ya, saya akan coba hadir juga di sini. Barangkali itu Bapak Ibu semuanya ingat ya, pesankan sama Ibu Kepala Sekolah ya, Iya, Pak. dokumen KTSP karena belum kurikulum merdeka ya, segera sampaikan sama saya ya. Baik, Titip Pak. pesan sama Ibu Neti. Iya, Pak. Dokumen KTSP-nya segera kirim sama saya untuk bahan kami mengangkat kepala sekolahnya. Nggak tahu apa Pak Rudi juga di sana kepala sekolahnya. Boleh, Pak. Baik Bapak Ibu semuanya, Nanti salam kita sehat semuanya ya. Salam hormat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pak Rudi, silakan dilanjut. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sobri atas waktunya. Oke. Baik Bapak Ibu. Dan sebenarnya diskusinya dari kemarin Pak Sobri menginginkan untuk dihadirkan dan baru tadi tak telepon beliau bisa. Oke. Jadi alhamdulillah ya sudah disapa oleh Pak kasih kurikulum. Beliau kasih kurikulum di SMP ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika beliau berkunjung silakan, tidak apa-apa untuk berdiskusi, menanyakan tentang hal-hal tentang kurikulum. Kami juga di satu tim ya di dinas bersama Pak Sobri. Oke, baik saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Tadi sempat terpotong. Nanti untuk sesi tanya jawab kalau ada hal yang ingin disampaikan nanti di akhir saja. Jadi kita sharing materi terlebih dahulu. Oke, saya izin share screen kembali ya. Oke. Ya, kita sampai di sini tadi. Ini sebenarnya ini sudah melanjut sih dari apa yang disampaikan Pak Sobri bagaimana hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu kan bersifatnya satu arah. Semuanya terkadang tanpa terencana. Kan tidak ada orang yang merencanakan sebuah hukuman. Guru itu tidak pernah merencanakan hukuman sebenarnya. Yang ada hanyalah konsekuensi. Nah, saya mempunyai kasus di sekolah itu adalah bagaimana si guru tidak ada siswa yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya atau PR-nya itu diminta push up sampai dengan 100 kali. Jadi yang terjadi adalah anak itu mengalami cedera otot di bagian tangan dan lengan. Nah, dari sanalah muncul masalah. Muncul masalah adalah itu apa yang dilakukan itu hal yang tidak baik. Itu juga terjadi di Kabupaten Musirawas, bagaimana guru menghukum anak-anaknya itu dengan push up seperti itu dan sampai sekarang gurunya itu dituntut ke kepolisian. Nah, jadi sebenarnya kita bisa memulai dari hal-hal ini, bagaimana hukuman dan konsekuensi yang kita lakukan. Itu yang lebih baik adalah kita melakukan konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran dilalui siswa seperti itu. Jadi kita menghilang konsep hukuman yang ada di sekolah. Itu ya, Bapak Ibu. Ini tadi yang sudah kita bahas mengapa orang-orang menggunakan helm kalau di kota, kalau di Simpang Bodon nggak ada polisi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini paling menghindari debu saja gitu. Kalau di kota kenapa orang-orang menggunakan helm itu sebenarnya adalah kalau dari diri sendirinya itu adalah bagaimana menjaga keselamatan. Tapi ada juga yang menggunakan helm itu hanya takut kepada polisi. Sama ketika kita menggunakan kendaraan bermobil, kenapa kita menggunakan sabuk pengaman, itu sebenarnya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi bagi yang belum memahami hal itu, mereka menggunakan sabuk pengaman hanya untuk bagaimana terhindar dari polisi, sebenarnya gitu. Oke. Kemudian ini kebutuhan ya, kemudian manusia itu punya 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama, bagaimana manusia itu ingin bertahan hidup. Bagaimana manusia itu memiliki penguasaan, bagaimana manusia itu memiliki kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ini kesenangan dan kebebasan. Ini adalah sebenarnya kebutuhan-kebutuhan dari manusia yang sama, kita juga guru memiliki kebutuhan-kebutuhan seperti itu biasanya. Ini adalah 5 posisi kontrol bagi guru.
guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Guru penghukum itu adalah bagaimana kalau menjadi seorang guru itu adalah identik dengan memberikan hukuman-hukuman kepada siswanya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini bisa jadi seperti ini. Guru sering mengatakan, gara-gara kamu, kelas kita tidak berjalan dengan baik. Itu pembuat rasa bersalah. Gara-gara kamu terlambat, maka satu kelas kita sudah tidak bisa memulai kegiatan dengan baik. Itu adalah pemberi rasa bersalah. Kemudian ada juga tipe guru itu yang teman, menjadi teman. Menjadi teman ini sangat baik sebenarnya. Tapi ada hal yang tidak baik ketika siswa tidak sejalan dengan guru, maka kita hanya seperti teman yang mereka mudah kecewa. Kemudian guru sebagai pemantau, di mana guru itu hanya memantau siswa saja, seperti layaknya kamera. Nah, yang baik adalah guru itu sebagai seorang manajer bagi siswanya. Jadi guru selalu menawarkan kepada siswa apa hal-hal yang baik yang akan dilakukan. Jadi tidak menjadi seorang yang menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah gitu. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu nanti akan mengalami ini, akan banyak Bapak Ibu alami dari segitiga restitusi ini. Dari segitiga restitusi ini kita melihat dari yang sisi yang ini ya, sisi yang paling bawah. Nah, sisi paling bawah itu adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika nanti akan ada anak-anak yang bermasalah di sekolah Bapak Ibu, maka hal yang harus dilakukan adalah yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Misalkan ada satu anak yang berkelahi, sehingga dia lakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu sama seperti kita mengatakan, oh kalau saya di posisi kamu mungkin saya melakukan hal itu juga. Jadi tidak langsung menjudge si anak itu menjadi sosok yang salah. Nah, setelah hal itu terjadi, barulah kita melakukan validasi tentang tindakan yang salah. Gitu. Kita menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini kita memvalidasi bahwa hal yang ia lakukan itu salah. Nah, di terakhir adalah kita mengingat kembali bagaimana kita memiliki keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati. Kita kan punya aturan gitu di kelas dan di sekolah ini bahwa berkelahi itu tidak baik. Jadi apakah kamu menganggap berkelahi itu baik seperti itu? Nah, ini sebenarnya segitiga restitusi. Ini adalah yang akan Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan-kegiatan nantinya, walaupun Bapak Ibu bukan seorang guru BK, tapi segitiga restitusi ini nanti secara dasar akan Bapak Ibu bisa alami dan akan Bapak Ibu lakukan ketika mendapatkan peserta didik yang bermasalah. Seperti itu. Nah, jadi kita bagaimana ketika ada anak-anak yang bermasalah, kita tidak langsung menjudge anak-anak itu adalah sosok yang salah, tapi lebih kepada bagaimana kita menstabilkan dulu. Oke, kita terima dulu apa yang menjadi keluhan anak-anak, kemudian barulah kita lakukan bahwasanya hal yang mereka lakukan itu kurang baik, sehingga kita mengingatkan lagi peraturan yang ada di sekolah. Jadi bagaimana sebenarnya budaya-budaya positif ini bisa dimunculkan di sekolah Bapak Ibu. Nah, untuk sekolah yang baru, ini budaya ini menjadi branding Pak ya, menjadi branding di sekolah. Karena kenapa? Saya berkaca dari SMP Prawira di Lembang itu dulu tidak ada orang tua yang akan menyekolahkan anaknya di sana pada awalnya. Nah, sepanjang beberapa tahun mereka melakukan satu perubahan di mana sekolah itu memiliki budaya-budaya yang baik yang dimunculkan sehingga sekarang orang tua berbondong-bondong untuk menyekolahkan anaknya di sana. Kuncinya adalah bagaimana tadi kita berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Sobri, bahwasanya Ingarso Sungtulodo itu tetap berlaku. Guru itu selalu menjadi contoh bagi siswa-siswanya. Nah, hal yang sering saya lakukan kepada sekolah-sekolah itu adalah bagaimana sebelum kita memulai proses pembelajaran itu awalnya dengan budaya betapa kita bahagianya mengajar di kelas itu. Banyak yang terjadi
kita siap belajar di kelas itu kalau semua perasaan dari gurunya itu sudah mulai bahagia. Mereka yakin bahwasanya belajar itu adalah kebutuhan, mengajar itu adalah hal yang menyenangkan. Ini muncul dari mana? Muncul dari budaya, Bapak Ibu ya. Di sepanjang kegiatan proses perkuliahan pun itu praktik-praktik budaya positif itu sangat dikit dilakukan di perkuliahan. Tapi praktek-praktek ini bisa dimunculkan melalui pembiasaan-pembiasaan yang bisa kita lakukan di sepanjang prosesnya. Jadi untuk memunculkan budaya yang positif dari suatu sekolah itu harus dilakukan dengan bersama-sama, dimulai dari kelas masing-masing. Nah ini mumpung masih satu kelas, jadi tanamkan budaya positif di dalam kelas itu. Dan sekolah yang paling dilirik itu Bapak Ibu adalah sekolah yang seperti Bapak Ibu, sekolahnya yang baru mau berdiri, baru mau membuka bagaimana alur belajar sekolahnya, tetapi memiliki kekuatan-kekuatan yang ada pada gurunya. Itu yang sangat diharapkan dari sebuah budaya positif nanti. Nah, hal ini harapannya Bapak Ibu bisa lakukan budaya-budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Jadi saya akan mereview apa yang sudah disampaikan dari awal, bagaimana di setiap kelas, di awal proses pembelajaran, di awal semester, lakukanlah kesepakatan-kesepakatan belajar atau kesepakatan kelasnya ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah bagaimana kita tidak lagi menggunakan kata hukuman, tapi menggunakan kata konsekuensi. Karena hukuman itu adalah hal yang tidak baik bagi sekolah. Karena hukuman itu sebenarnya bukan milik dari dunia pendidikan. Kita hanya memiliki konsekuensi yang harus kita lakukan dalam sebuah proses. Karena hukuman, kalau berupa hukuman itu menjadikan anak-anak lebih cenderung tidak jerah. Sebenarnya hukuman tidak membuat anak jerah sebenarnya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melihat sebuah proses segitiga restitusi di dalam mengatasi hal-hal ketika banyak anak-anak yang bermasalah seperti itu. Jadi kita mendengar dulu ketika siswa mendapat laporan tentang terjadinya sesuatu hal yang tidak menyenangkan, kita sebagai guru menjadi sosok pendengar yang aktif. Dengarkan dulu, kemudian setelah selesai siswa bercerita, barulah kita stabilkan, kita validasi, oh ya, kenapa? Kita bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Setelah mereka puas bercerita, barulah kita ambil satu tindakan, kita ingatkan lagi kesepakatan sekolah. Apa sih yang ada di sekolah ini? Seperti yang tidak boleh di sekolah itu lakukan itu apa? Jadi sehingga si anak nanti akan melihat bahwasanya mereka melakukan itu karena apa dan mereka lebih dihargai. Nah, yang terakhir adalah kunci dari bagaimana satu iklim sekolah itu muncul adalah bersama-sama. Tidak bisa kalau di sekolah itu ada orang 10, ke 10-10-nya itu harus menjadi sosok yang memang bisa memberikan yang terbaik di sekolah. Tidak bisa satu persatu. Kalau hanya satu orang saja itu tidak akan bisa mengubah satu iklim sekolah yang positif di sekolah Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan. Sebelum saya lanjutkan, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Baik. Pak Miftah, ada yang ingin disampaikan Bapak? Belum Pak, masih lanjut. Oke. Baik. Jadi Pak, saya konfirmasi lagi, Pak Miftah baru pertama kali ini ya pengalaman mengajar di sekolah atau bagaimana? Kalau sebelumnya saya jadi pengganti di SMP Negeri 2 Tunggal Jaya itu selama 2 bulan. Oh, di SMP 2 Tunggal Jaya. Iya. Oke, berarti sudah ada pengalaman di 2 bulan itu ya? Ya minimal sudah ada gambaran lah seperti itu. Oh iya, gitu. Apakah saya boleh bertanya Pak ya? Apakah kalau di dalam kelas pernahkah Bapak menemui ketika kita melakukan proses pembelajaran anak begitu susahnya untuk dilakukan proses pembelajaran, misalkan pembentukan kelompok,
mengakomodir siswa itu apakah pernah ditemui Pak sepanjang mengajar? Kalau itu pasti sering ya Pak ya ditemukan, terutama di kelas-kelas apa namanya, kayak kelas 8 itu pasti itu. Oke. Hal seperti apa Pak yang sering ditemui? Apanya Pak? Hal yang seperti apa yang biasanya yang sulit untuk koordinir dari anak-anak? Biasanya kalau terkait koordinir ya itu tadi terkait pembentukan kelompok. Kan kadang-kadang kan siswa ada yang pengen kelompoknya buat sendiri, ada yang harus begini begitu gitu. Terus sama waktu praktek pembelajaran itu kan, waktu praktek pembelajaran kan terkadang kan adalah satu dari siswa itu kan yang sifatnya itu ya kayak gimana gitu ya. Jadi dia tuh suka bikin onar gitu loh di kelas kayak jahilin temennya lah seperti inilah gitu. Tapi ya lebih fokus ke hanya ke anak-anak yang seperti itu Pak. Kalau terkait untuk yang lainnya itu menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi itu masih bisa dihandle seperti itu. Jadi kita masih bisa mencari solusi agar penyampaian kita itu bisa diterima dengan baik gitu. Oke, ya. Itu masalah yang sering ya Pak. Saya pun menemui hal yang seperti itu sih di kelas. Jadi bisa dimulai dengan kelasnya nanti atau tidak mesti kelas, dari masing-masing guru mata pelajar membuat satu kesepakatan belajarnya Pak. Jadi ini betapa pentingnya kesepakatan belajar itu dalam menunjang proses pembelajaran. Nah, kalau kesepakatan belajar itu sebenarnya itu ada namanya classroom management. Ya. Kita itu tidak butuh satu kelas yang baik dalam artian yang indah, yang bagus seperti sekolah unggulan, tapi bagaimana kelas itu kita jadikan sebagai anak-anak itu nyaman dulu di kelas. Nyaman itu kan biasanya cenderung dengan rapi, bersih, gitu kan. Itu adalah cenderung dari kenyamanan. Nah, kalau ada anak-anak atau siswa yang tidak ingin kelompok lain gitu, hanya ingin memilih kelompok itu saja gitu Pak. Itu bisa dilakukan proses pembentukan kelompok yang menggunakan permainan-permainan Pak. Jadi misalkan permainan yang memang nanti diakhiri dengan mereka terbentuk sebuah kelompok. Misalkan gini, Bapak ingin membuat kelompok menjadi 4 kelompok dalam satu kelas. Itu bisa jadi Bapak cari 4 lagu anak-anak gitu. 4 lagu anak-anak dituliskan kemudian dipotong-potong. Lagunya dipenggal-penggal, digunting, dipenggal-penggal. Kemudian 4 lagu tadi diaduk semuanya, dibagikan satu persatu ke anak secara random atau mereka memilih sendiri. Setelah terbagi itu silakan. Bapak sudah membagikan 4 lagu. Silakan kalian satukan kertas kalian membentuk satu lagunya masing-masing. Lagunya apa aja? Lagu Potong Bebek Angsa kah? Lagu apa saja? Lagu-lagu yang paling mudah. Jadi dari potongan-potongan itu mereka akan menggabungkan sendiri menjadi satu buah lagu. Ketika berkumpul jadi satu buah lagu, itulah kelompok mereka. Itu bisa dilakukan metode-metode pembentukan kelompok yang tidak hanya menghitung 1, 2, 3, 4 atau mereka memilih sendiri. Jadi pembentukan kelompok yang seperti itu lebih membuat mereka tidak berasa bahwa mereka sudah dibentuk kelompok. Memang anak-anak itu cenderung mau kelompoknya yang itu-itu saja, tapi itu tidak boleh dilakukan. Nanti tidak ada adaptasi dengan teman-teman yang lainnya. Itu perlahan, Pak. Jadi saya juga mengalami masalah seperti itu dulu. Saya tidak mau kalau tidak kelompok itu, gitu. Jadi dengan cara seperti itu bisa jadi terjadi random, Pak. Dan banyak, Pak, metode pembentukan kelompok yang lainnya nanti yang bisa dilakukan. Dan mungkin kemarin Pak Sobri juga pernah mengikut dengan Pak Rudi, nanti bisa ikut ke sana ke SMP 15, kita berbagi selama 1 hari gitu kegiatan sana, dan nanti semoga ada agenda itu seperti itu. Oke, terima kasih sharingnya Pak Miftah. Baik Pak, sama-sama Pak. Terima kasih juga ya Pak ya atas masukannya Pak, sangat bermanfaat sekali. Iya, sama-sama Bapak. Baik, ada yang ingin sampaikan kembali? Karena kalau dari saya sudah cukup, karena tidak banyak yang akan saya sharingkan, hanya seperti itu, dan ini hanya pemantik di awal saja, bagaimana semangat Bapak Ibu di dalam sekolah baru,
Sebenarnya sekolah baru itu sekolah yang memiliki daya juang yang tinggi, sekolah yang mempunyai harapan pertama. Disinilah startnya. Kalau startnya kita sudah baik, mudah-mudahan 2-3 tahun yang akan datang itu akan sangat luar biasa dampaknya. Jadi jangan sampai image sekolah baru, biasanya image sekolah baru itu adalah sekolah yang bagaimana sekolah yang tidak terlalu kondusif, sekolah yang asal-asal buka saja, kata Pak Sobri, proses pembelajarannya yang tidak dilakukan dengan baik. Nah, itu hal yang mungkin tidak boleh kita lakukan. Gitu. Seperti itu. Baik, silakan Bu Vindi, ada yang mau sampaikan Bu Vindi? Bu Mirna mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu. Oke, Bu Mirna silakan. Bu Eka. Baik, kalau cukup kita cukupkan, Ibu. Oke, gimana Bu Febri? Apakah cukup? Cukup kayaknya, Pak. Oke. Oke. Ibu Febri, masih terdengarkah suara saya di sana? Iya, masih, Pak. Nah, Oke, saya terpental. Bu Febri, Ya. suara, ya, maaf saya terpental, hilang sinyalnya. Oke, baik. Bu Mirna, ada yang ingin sampaikan atau bagaimana? Sejauh ini belum, Pak. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya menyempatkan waktunya pada siang menjelang sore hari ini, dan harapannya terus semangat menjadi sosok yang yang orang yang pertama kali berada di SMP 15. Nanti ini menjadi sebenarnya nanti akan sekian tahun yang akan datang menjadi sejarah tersendiri bahwanya sekolah ini berdiri, dan harapannya menjadi hal yang baik bagaimana mudah dan tidak mudahnya sekolah baru berdiri, tapi memberikan hal yang kontribusi yang sangat baik. Itu yang diharapkan, dan kami nanti boleh, Bapak Ibu, kita boleh berdiskusi di luar forum ini hal-hal apa yang mungkin bisa menjadi input dari kami. Karena nanti di kegiatan selanjutnya banyak juga nanti kegiatan-kegiatan yang mungkin melibatkan Bapak Ibu. Misalkan ada kegiatan pelatihan-pelatihan mengatasnamakan SMP, maka sekolah Bapak Ibu akan sudah masuk ke dalam radarnya dari Dinas Pendidikan nanti. Dan nanti hal-hal yang lainnya silakan boleh disampaikan di luar. Saya selalu membuka komunikasi kepada siapapun, gitu, Bapak Ibu. Yang terakhir, terima kasih Bapak Ibu ya sudah menyempatkan waktunya hampir kurang lebih 1 jam ini. Semoga ada kesempatan lagi untuk berbagi hal-hal yang baik, bahkan hal-hal yang bisa kita bertemu secara tatap muka di satu kegiatan. Tentunya yang terakhir adalah saya titip pesan adalah tetap semangat, karena tanpa adanya Bapak Ibu 21 orang itu tidak akan bisa menjadi apa-apa, seperti itu. Semoga di tahun berikutnya akan bertambah 21 Amin. tambah terus. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri ya kegiatan pada sore hari ini. Sampai ketemu lagi. Saya sangat berterima kasih karena waktu hari Minggunya terganggu oleh kegiatan ini. Salam untuk semuanya. Salam untuk anak didiknya ya Bapak Ibu semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya hanya diamanahkan dengan waktu yang singkat.
hanya 1 jam dan hanya beberapa hal yang bisa saya lakukan. Terima kasih ya Bu Mirna, Pak Miftah, Bu Febri, Bu Vindi, Bu Indah, Bu siapa? Bu Eka, Yuli, Bu Chelsea, Pak Mahruf, Bu Eli. Terima kasih semuanya. Saya tutup kalau tidak ada hal yang sampaikan, saya tutup Bapak Ibu ya. Terima kasih dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih ya, Pak. terima kasih. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Saya tutup nanti roomnya ya. Oke, Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya close dulu recordingnya.